prima pelayanannya. Jadi masih ada yang orang-orang yang memang sudah dilayani dengan baik tapi tidak dilayani dengan baik. Mudah-mudahan tidak di Dinsos provinsi ini, tapi di Dinsos tempat lainnya. Nah, inilah yang kita akan lakukan penilaian, tapi tidak hanya 6 aspek yang kita lakukan, Pak, tetapi bagaimana terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk tadi ada inovasi-inovasi yang dibuat oleh Bapak Ibu semua, apalagi Pak Karo sudah seangkatan dengan para pejabat yang ada di sini ya Pak ya. Bu Tina ya Bu, siapa lagi tadi? Edita, kemudian dan lainnya. Bukan lupa Bu kali Bu, tapi tidak, matanya tidak terlalu terlihat karena agak gelap. Lampunya kurang sorot ya Pak ya. Pak Heri ya. Nah, alhamdulillah Pak Heri ini baru tapi sudah mulai tune in ya Pak dengan pelayanan publik, dan ternyata pelayanan publik itu seni yang memang harus terus kita kawal Pak, harus dari dalam hati sebenarnya. Karena kalau orang pelayanan publik, kenapa bisa harus dipercepat, kalau bisa diperlama, kenapa dipermudah kalau bisa dipersulit ya Pak. Menerobos itu luar biasa Pak, bagaimana merubah mindset SDM pembelayanannya, bagaimana merubah habit sehingga culture itu yang sudah terbangun kita rubah lambat-lambat. Mindset open mind gitu ya, bahwa era sekarang terbukaannya luar biasa, belum viralnya dengan media sosial. Jadi Bapak Ibu, ini banyak ibu-ibu di koordinasi sosial ya Ibu. Hai. Nah Bu, ini banyak ibu-ibu nih. Ibu-ibu ini biasanya lebih sensitif, tetapi bisa lebih judes Pak, bisa lebih ketus, tersenyum aja itu susah. Nah tadi di Spenda tadi, bahwa memang kebiasaan tersenyum gitu, kalau kata kepala Bapendanya PLH-nya itu susah merubahnya. Padahal kita itu ada pelayan, bukan kita raja kita adalah masyarakat kita nih Pak PLH, Pak Kadis, Pak Kadinsos. Kita adalah pelayan, bagaimana melayani raja kita, dimulai dari terdepan, dari petugas satpam. Tadi alhamdulillah loh, petugas satpamnya ramah, bagus. Tapi kita belum melihat bagaimana pelayanan yang lainnya, dinas sosial. Karena dinas sosial banyak banget masukan kepada kami yang mengelola span lapor, bahwa pelayanannya udah deh, yang miskin benar-benar miskin tidak dikasih, tetapi yang tidak miskin justru mendapat karena apa? Karena keluarga gitu. Nah ini yang harus kita rubah, hal-hal seperti ini. Berat memang tugas dinsos ya Pak ya. Kalau melihat sih dinsos hanya sosial gitu, tetapi ini dampaknya itu kepada publik. Jadi artinya reformasi birokrasi berdampak ini bisa dimulai dari dinas sosial. Berdampak itu akan kelihatan bagaimana reform perubahan yang kita lakukan, paling nggak merubahlah mindset yang menerima pelayanan kita itu, berubah bahwa ternyata petugas-petugas di Dinsos Provinsi Lampung ini menyenangkan, hospitality-nya terbangun, responnya bagus Pak, lalu dia ramah, dia juga cepat tanggap gitu ya, dan juga memahami apa yang diinginkan masyarakatnya. Jadi empati itu terbangun. Nah ini pertanyaan nih PR nih Pak PLH, mungkin Pak Swarodi bisa sampaikan. Butuh gitu Pak ya, butuh tingkat capacity building kepada petugas-petugas secara berkala. Oleh karena itu mungkin Pak ada hal-hal yang perlu ditambah dari sisi knowledge Pak. Mungkin nanti dari kepala biro organisasi ini bisa merange gitu, petugas-petugas dari seluruh unit pelayanan yang ada di Provinsi Lampung dilakukan pelatihan-pelatihan yang bisa membawa bagaimana kapasitas si SDM pembelajaran itu menjadi sesuatu hospitality. Nah, ini perlu dilakukan pembangunan dari sisi SDM-nya. Ada 6 aspek, nanti Pak Aris akan menyampaikan seperti apa sih gitu. Nanti ada Raisa sama GG yang akan menyampaikan hasil F01 yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami selaku evaluator. Nah, jadi ini ada 6 aspek, setiap aspek itu ada indikator itu ada bobot.
Artinya dari itulah akan dapat hasil berapa sih nilainya, nanti yang dikonversikan ke 4 kategori. Prima, sangat baik, baik, dan cukup. Mudah-mudahan nggak masuk di dalam leveling bawah, Pak, seperti itu. Mudah-mudahan masuk paling nggak di nomor 2 pun sudah alhamdulillah, seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita tetap semangat ya, tetap semangat memberikan pelayanan publik kita. Rubahlah apa yang memang masyarakat inginkan dengan memang kondisi yang memang mungkin di kita agak susah awalnya, tapi kita harus terus melatih diri kita, Pak, sebagai pelayan, bukan lagi sebagai raja. Oleh karena itu kita terus berkolaborasi, Pak, bahwa penilaian ini bukan nilai nanti yang Bapak dapatkan, tapi ada upaya perubahan yang bisa dilakukan di Dinsos ini, Pak. Dinsos ini, jadi goalnya adalah perubahan ya, perubahan pelayanan yang masyarakat rasakan memang cukup baik, jadi bagus. Kalaupun nilainya itu mendapat nilai yang prima atau sangat baik, itu adalah hasil dari kerja keras Bapak Ibu semua. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama, karena nilai dari Dinsos, Dispenda, dan rumah sakit menjadi menjadi satu kesatuan ya, satu kesatuan untuk nilai provinsi. Kalau nilai semua bagus, maka pembinanya selaku gubernur pembina pelayanan publik di Provinsi Lampung ini nanti akan mendapat satu penghargaan. Nah, ini yang harus kita terus bersama membangun, tidak cuek ya, tidak cuek, tetapi bagaimana bersama melihat ini, Pak, sensitivitas kita dengan indikator yang ada, lalu kita bangun, karena indikator ini mungkin baru sekedar pemenuhan kebutuhan, tetapi dari indikator pemenuhan kebutuhan ini akan berdampak sebenarnya, Pak. Kalau SDM-nya bagus, walaupun kita lihat udah ada pemilihan pegawai teladan gitu ya, tapi ini kita belum melihat apakah pegawai teladan itu kinerja yang ditugaskan itu mencapai nilai baik gitu ya, Pak ya, dari perilaku, dari kinerjanya. Nah, tapi paling tidak kita terus mendorong ini, nanti baru mungkin ke depan mungkin kita bisa melihat benar-benar yang tidak hanya dari dokumen saja, tapi bagaimana kinerja yang dilakukan day to day-nya yang berdampak nih. Tadi ini fotonya tuh, petugasnya memberikan pelayanan kepada orang lansia, karena sebenarnya rentan tuh ada 6, Pak, kriterianya. Lansia, ibu hamil, menyusui, anak-anak, kemudian ada disabilitas, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Ini semua ada di sini, di Dinsos ya, Pak. Di Dinsos korban sosial tuh gepeng, kemudian dan lain-lain masuk juga di sini ya, Pak, pembinaannya. Belum yang jompo. Yang jompo itu kan ada panti-panti. Nah, harus berpikir sebenarnya panti itu mau dibuat apa? Sama ini kan hanya pemenuhan saja. Tapi panti itu menjadi kebutuhan nanti bagi lansia suatu hari ke depan. Karena di luar negeri, negara-negara maju, panti itu menjadi sesuatu harapan orang tua itu tinggal di situ dengan fasilitas yang cukup, Pak. Ketemu teman-teman sebayanya, ada dokternya, tempat tinggalnya kayak di kamar di hotel gitu ya, ada olahraga. Nah, kenapa nggak kita mengikuti itu? Dan karena ini adalah ada di Dinsos, ide-ide itu perlu kita lakukan terobosan, tidak hanya as usual saja, artinya tidak hanya yang ada saja, tapi bagaimana kita membuat terobosan, breakthrough-nya itu harus kita munculkan. Jadi inilah Bapak Ibu sedikit pemantik penyemangat ya, Pak ya. Pak, salam untuk Bapak Kadisnya yang masih mungkin bertugas ya, Pak, di sana, memang lagi sibuk banget. Tapi nanti Pak Aris menyampaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya tutup dengan satu pantun. Pergi ke pasar membeli buah